bilang fix 3 tahun, Nah, fix 5 betul, tahun Ibu. itu ya yang dimaksud. Halo, selamat datang di Loan Market Podcast episode ketiga. Perkenalkan, saya dengan sebagai Business Development Manager dari Loan Market Indonesia. Hadir bersama saya hari ini Ibu Vika dari KB Bank cabang S Parman. Halo Ibu Vika. Halo Ibu, Mbak Astrid ya. Ya, hari ini kita mau bahas sedikit nih ya, bincang-bincang mengenai KPR ya. Kita pengen tahu nih KPR itu apa sih, pentingnya KPR. Kemudian nanti mungkin Ibu juga bisa bantu kita carikan informasi gitu ya. KPR itu syaratnya apa gitu ya. Mungkin kita mulai dulu kali ya dari pertanyaan yang pertama kali Ibu ya. Siap Ibu. Mungkin Bu Vika boleh jelasin dulu ya, sebenarnya KPR itu apa sih gitu ya, terus gunanya bisa dipakai untuk apa aja? Silakan Bu. Ini KPR mungkin untuk semua teman-teman mungkin yang menyaksikan ini mungkin udah nggak awam lagi ya Bu ya. Iya. Jadi KPR itu singkatan dari kredit pemilikan rumah, di mana kalau artinya di sini jadi fasilitas pinjaman yang dari bank untuk nasabah itu untuk membiayai kredit rumah. Oke, jadi Iya. terutama untuk beli berarti Bu ya? Atau Ada bisa sih. untuk yang nggak beli juga bisa? Bisa Bu, jadi oke. dalam artian rumah di sini itu ada beberapa jenisnya Bu. Jadi bisa untuk pembelian, bisa untuk renovasi, bisa untuk multiguna ya, refinancing ya, refinancing. ya kan. Oke, Jadi berarti dia udah jadi milik gitu ya? betul untuk- Ibu. Oke, tapi dia jaminkan lagi ke pihak bank gitu ya untuk Betul, mendapatkan dana. Nah itu betul. boleh digunakan untuk apa ya dananya ya? Itu pokoknya kalau kita itu karena produknya consumer, jadi kita harus dipergunakan untuk keperluan pribadi. Nggak boleh misalnya untuk modal kerja, untuk usaha itu nggak boleh. Jadi kalau usaha beda segmen beda Ibu. ya? Iya. Soalnya kan kadang-kadang suka ada yang nanya nih ya, Iya. Mbak Astrid, saya tuh punya rumah, boleh nggak sih saya jaminin ke bank lewat KPR, tapi saya mau pakai dananya untuk modal usaha gitu. Nah, itu kita nggak nggak bisa, boleh Bu, ya? nggak boleh, Oke, ya. tapi kalau misalnya buat renovasi, Betul, boleh ya? boleh buat Oke. beli mobil, Buat buat beli sekolah anaknya, buat sekolah anak bisa? boleh. Misalnya nanti Oke. buat biaya rumah sakit juga kita bisa sih. Oke, Mungkin alasannya iya, itu iya, boleh iya, sih iya. Bu. Wah menarik nih ya, dapat ilmu nih. Nah sekarang kan udah mulai marak ya antara KPR yang biasa kita kenal, terus ada juga yang sifatnya syariah. Nah mungkin Iya. boleh dijelasin juga nggak? Kira-kira bedanya antara yang umumnya kita tahu nih dengan syariah tuh bedanya di mana sih gitu loh? Iya, boleh Ibu. Jadi kalau ini tergantung dari nasabahnya ya. Kadang kan ada nasabahnya yang Islami, mungkin pengen syariah ya. Oke, Sebenarnya pada dasarnya ini sama. Cuman kalau untuk KPR Conven itu lebih menekankan itu nanti nasabahnya ada pembayaran untuk bunga. Sistemnya. Oke. Kalau Kalau kan- syariah tuh bukan kalau- bunga berarti ya sebutnya Bukan, ya? jadi kalau syariah itu namanya margin sih Bu. Margin. Ya, nanti jadinya hitungannya itu jadi kan nggak boleh riba ya. Jadi hitungannya nanti bagi hasil. Oke, bagi hasil. Iya, sedangkan kalau di konven itu setiap nasabah ambil berarti nanti jangka waktu ke depan itu dia harus menyicil pokok plus bunganya Bu Bunganya. gitu. Kira-kira yang lebih diminati mana nih Bu? Yang biasa, yang konvensional, atau yang syariah sekarang ini? Sebenarnya dua-duanya sama sih Bu diminatin. Jadi tergantung dari kepentingan nasabahnya itu sendiri Oke, sih. kalau Bu. dia mungkin pengen yang aman secara Islami, mungkin dia lebih pilih yang syariah gitu ya Bu ya? Iya itu betul. Oke. Tapi konven juga banyak juga sih Bu yang minat ya, karena mungkin oke. lebih fleksibel ya untuk segala macamnya ya gitu. Oke, nah sekarang kan tadi sempat singgung mengenai masalah bunga ya Bu ya. Iya. Sebenarnya bedanya bunganya boleh jelasin nggak? Mungkin ada beda kan sekarang banyak model bunga tuh yang fix berapa tahun, kemudian Iya. floating. Nah mungkin buat teman-teman yang masih awam nih ya boleh jelasin mungkin maksudnya apa sih bunga fix, floating tuh apa gitu? Atau mungkin selain fix dan floating ada jenis bunga yang lain nih yang Iya. perlu kita ketahui bersama gitu. Kalau untuk bunga sekarang tuh banyak beberapa bank bersaing ya Bu ya. Ada beberapa promo namanya fix and float ya Bu ya. Oke, Nah fix and float itu jadi dia fix sampai jangka waktu tertentu. Nanti setelah itu floating. Floating, Nah fix oke. di sini artinya itu bunganya itu tidak berubah sampai Tetap. jangka waktu tertentu dan cicilannya tetap.
Oh itu makanya kan sekarang suka dibilang fix 3 tahun, Nah, fix 5 betul, tahun Ibu. itu ya yang Betul, dimaksud ya. betul, Oke, betul, oke. betul. Iya, ya. Berarti selama jangka waktu tersebut misal dibilang fixnya 3 tahun, artinya selama 3 tahun bunga dan cicilannya itu jumlahnya tetap gitu Tetap ya, sama nggak berubah Bu. ya. Iya, Oke. jadi mungkin lebih aman ya kalau untuk kondisi keuangan pekerja kayak saya kali ya Bu. Iya, Nah iya, itu iya. jadi kan dia per bulannya jadi udah rutin seperti itu, jadi manage-nya udah tetap gitu Bu. Oke. Nah kalau floating itu berarti bunga itu berdasarkan dari ketentuan bunga dari Bank Indonesia, jadi akan ada perubahan. Bu. Perubahan, Iya, ya. tergantung dari suku bunga BI. Berarti dari fix ke floating itu akan berubah ya bunganya? Akan Bu, ya? berubah, Berarti betul. otomatis angsurannya berubah juga dong? Ya? Akan berubah sih Bu, sesuai ketentuan Bank Indonesia sih. Iya. Ya. Berarti fixnya sampai jangka waktu tertentu, kemudian Nanti. setelah itu floating. Betul, Floatingnya betul. nanti tergantung suku bunga yang dari BI-nya itu Betul, berapa gitu ya Bu ya? Betul. Oke, noted Bu. Dan yang ketiga sih kita ada sekarang itu lagi berlomba-lomba sih Bu, ada bunga berjenjang Nah, sih. itu apalagi tuh berjenjang tuh? Boleh dijelasin juga jadi, nih? ini packaging yang paling bagus sih Bu. Rata-rata Oke. sih nasabah pada berminat ya. Oke. Jadi pada suku bunga tahun pertama sampai ketiga itu nanti dikasih kita bunga promo berapa, nanti baru keempat sampai kelima nanti bunganya berapa, dan itu tetap Bu sampai jatuh tempo pinjaman. Jadi selama jangka waktu tertentu bunganya itu sudah ditentukan gitu Betul, Bu ya? Misalnya let's say katakanlah bunga berjenjang selama 5 tahun. Betul. Berarti mungkin dari tahun pertama sampai tahun kedua bunganya sekian. Betul. Nanti 3 dan 4 sekian, Betul, nanti tahun Ibu. kelima beda lagi gitu Beda ya? lagi, ya. Oh tapi semuanya sudah diinformasikan di awal gitu Iya, ya? Oke, berarti buat nasabah enak dong ya, harusnya enak Bu, jadi lebih aman gitu kan, lebih pasti di depan ya? Iya. Jadi untuk manage yang keuangan yang memang jangka panjang sih itu menurut saya sih bagus sih Bu. Jadi kan nanti nggak usah masuk ke floating lagi, jadi tetap sih cicilannya gitu Bu. Oh, yang penting kan udah tahu di depan, jadi dia Betul. bisa kira-kira ya. Nanti di tahun kesekian angsuran saya atau cicilan saya jadi berapa gitu ya? Betul sih Bu. Oke, nah itu kan baru dari sisi bunga ya. Kalau dari sisi proses nih Bu, untuk mengajukan KPR ya, contohnya Ibu kan di KB nih, di KB Bank Iya. gitu. Mungkin boleh cerita Bu, di KB Bank ini pengajuan KPR tuh seperti apa ya? Susah nggak sih gitu kan? Kadang-kadang kita kalau yang awam disuruh KPR orang, aduh aku takut gitu kan, kayaknya prosesnya susah gitu kan, ntar saya ditolak sama banknya. Nah mungkin dari Ibu bisa cerita dulu nih dokumennya mungkin, prosesnya, atau ada tips-tipsnya supaya KPR-nya lebih mudah untuk Ya. disetujui gitu ya. Gimana Bu? Baik, di sini untuk pertama mungkin saya jelaskan mengenai dokumen ya Bu Iya. ya. Nah dokumen ini kita bagi atas tiga karakter nasabah ya Bu ya. Yang pertama itu namanya karyawan ya atau fixed income. Oke. Nah di sini untuk dokumen yang harus kita siapin itu yang pertama dokumen identitas atau legalitas, itu seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, akte nikah, atau enggak kalau ada pisah harta, lampiran pisah harta. Terus yang kedua untuk data keuangan itu harus dilampirkan slip gaji 3 bulan Gaji. terakhir. Kalau karyawan ya Bu ya? Betul. Oke. Terus yang kedua rekening gaji selama 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, dan yang ketiga itu dokumen jaminan, itu wajib ada, jadi kopi sertifikat IMB sama PBB. Oh, oke. Iya. Iya. Nah itu kalau tapi itu kan karyawan ya Bu Iya. ya. Nah kalau bukan karyawan gimana? Kita ada pembagian dua Bu. Jadi yang kedua itu ada wira swasta, dan yang ketiga ada profesional, Profesional. ya Bu ya. Mungkin Iya. profesional tuh kayak dokter kali ya. Betul Oke, Ibu, iya, kayak iya. pengacara gitu kan, kayak akuntan publik, itu semuanya kayak notaris itu Oke. profesional semua ya. Dan untuk wira swasta itu perbedaannya sama fixed income itu hanya di dokumen keuangan aja Bu. Oh, gimana tuh Bu bedanya Bu? Untuk dokumen keuangan karena dia usaha, kita minta rekening usahanya selama 6 bulan terakhir. Udah gitu kalau ada laporan keuangan, kita minta laporan keuangan selama 2 tahun terakhir ya Oh, Bu 2 ya. tahun ya. Oke. Iya. Dan kita minta legalitas usaha. Usaha. Oh, ya dia Kayak SIUP, usahanya, TDP SIUP-nya, gitu ya Bu, akte perizinannya ya. pendiriannya, Ah, betul. Itu sih yang bedain sih Bu. Bedanya di situ ya. Sama karyawan. Sedangkan untuk profesional kita nanti minta izinnya aja, izin Oh ya, praktek. kalau dia dokter berarti izin praktek sebagai Betul, dokter betul, gitu ya. Ibu, betul, Oke, betul, iya. betul. Nah,
Nah, itu kan dari sisi dokumen ya Bu ya. Nah, setelah dokumennya dikumpulin, kemudian diserahkan lah gitu ya kepada pihak bank. Nah, proses selanjutnya apa tuh Bu dari situ? Prosesnya mungkin agak panjang ya, Bu. Tapi di KB sih cepet ya. Cepet ya, oke. Karena kita kan juga ada SLA ya Bu ya. Betul. Yang pertama kita kan collect data dulu ya Bu. Iya, iya. Yang pertama yang kita lakukan itu kita harus klik dulu Bu. Slick ya, oke. Iya, BI checking BI ya. checking, orang dulu Oke. bilangnya BI checking ya. Iya. Sekarang Bilangnya slick ya. Betul. Nah setelah di slick, kita biasanya ketemu nasabah dulu, KYC dulu Bu. Oh, tanya-tanya. Iya, Pekerjaannya, gitu. Apa usahanya gitu kan, gitu ya, usahanya Bu, ya. gimana? Oke. Kita interview dulu di awal ya Bu ya. Nah setelah, oh saya rasa usahanya ini bagus segala macam. Nah baru kita nanti order appraisal, ada namanya appraisal. Oke, appraisal ini apa untuk melihat nilai dari Nilai, jaminannya yang mau betul. dibeli atau yang mau dijaminkan ke bank gitu ya Bu Betul, ya? betul. Oke, oke. Nah itu kalau appraisal itu berarti gimana Bu? Ada petugas bank yang datang gitu ya Bu ya? Iya. Ke tempat jaminannya gitu ya? Betul, nanti kita ada staff kita, staff internal maupun eksternal kita gitu kan, nanti yang survei jaminannya, nanti mereka akan bakal nilai itu jaminannya berapa sih gitu Bu. Oke. Biayanya nggak? Ada sih. Ada ya? Kirain gratis. Cuman ini Bu, biayanya tentatif ya, maksudnya iya. ada internal itu lebih murah sih Bu. Oke. Ya, Nah, karena- bedanya internal sama eksternal apa tuh Bu? Kapan internal, kapan eksternal? Kalau internal itu nanti yang jalan kan staf internal dari KBB ya KB Bu, ya, yaitu oke. biayanya lebih murah sih, 500.000. 500.000, oke. Eksternal itu kita bekerja sama dengan pihak AJPP. Mm-mm. Nah itu biayanya mungkin agak lebih besar. Variatif kali ya, Iya. tergantung luas jaminan biasanya kan. Betul, Iya. semakin besar, makin besar juga biayanya. betul, Oke. betul. Kirain gratis Bu. Ya. Mungkin nanti Kalau kita ada adakan promo ya, nah iya, itu boleh usul Bu. Jadi siap. buat yang mungkin mengajukan lewat One Market, boleh, kemudian ke KB itu iya, boleh boleh, promo ya Bu. siap Ibu, siap kita ajukan. Nah, udah appraisal udah gitu ya. Nah, nextnya apa nih Bu dari KB setelah dokumen udah, Ya. kemudian wawancara kepada nasabah juga sudah, appraisal sudah, habis itu ngapain lagi nih Bu? Kadang kita sebelum masuk ke analis ya Bu, sebelum kita input, kita kadang cek dulu dokumen. Biasanya kita analisa di awal dulu Bu. Oke. Iya kan, Di depan gitu di ya, depan jangan ya, langsung di depan daripada ya. nanti Udah masuk ternyata ada yang kurang gitu iya, ya. ada yang Oke. kurang atau nggak masuk ya. Nanti setelah kita discuss nih, aku sama tim aku ternyata oke gitu kan Bu. Nanti kita baru input ke sistem sih Bu. Oke. Nah, itu setelah masuk sistem berarti langsung masuk ke teman-teman di analis gitu Iya, Bu ya. nanti Oke. setelah di input itu nanti masuk ke analis. Nanti setelah ke analis baru ke komite sih. Oh, yang memutuskan apakah itu pengajuan Approve atau kreditnya enggak, disetujui ya. atau enggak ya. Betul. Nah, SLA-nya berapa lama Bu? Kira-kira dari mulai calon nasabah itu submit dokumen Iya. kepada tim KB Bank sampai Iya. dengan keluar putusan nih disetujui Iya, atau enggak, iya. kira-kira berapa lama Bu? Kita kalau karyawan sih SLA-nya 3 hari sih. 3 hari, oke. Iya, kalau wira swasta mungkin agak lama Agak ya, Bu, lama ya, Bu, ya, karena oke. kita kan mesti netting dulu segala macam, mungkin sekitar 5 sampai 7 hari sih. Oh, itu sebenarnya cukup cepat sih ya Cukup cepat harusnya sih, ya. Bu, Oh, iya. oke. Cepat-cepat sih. Nah, kira-kira ada informasi nggak Bu yang KPR kayak apa sih yang kira-kira bakal lebih mudah untuk disetujui gitu ya? Iya, Atau justru yang kayak gini nih kayaknya susah nih disetujui nih gitu. Itu Oke. ada informasi nggak buat tips dan trik ya, siapa tahu nih gitu. Jadi kita pada saat rekan-rekan loan advisor juga kan memberikan edukasi kepada calon nasabah, oh yang ini cocok nih ke KB nih karena pasti lebih mudah disetujuin gitu. Ada kisi-kisinya nggak Bu? Ya, kita biasanya analisa di awal kan. Jadi kita juga kalau misalnya memang kriterianya nggak masuk, kita juga nggak masukin karena kan Oke. mohon maaf nih, satu proposal kita ngerjain cukup effort tinggi ya Bu, dari A sampai Z gitu kan. Jadi yang pertama sih yang paling pengaruh itu hasil slick Bu. Hasil slick. Slicknya ya, oke. Iya, slicknya itu karakter nasabahnya kita kan bisa dilihat di slick tuh Bu. Apakah dia pernah nunggak Nah, gitu itu. ya? Iya Kalau sih. tunggakan dibayar apa enggak? Betul. Apakah ada kredit yang macet atau enggak? Nah itu ya Bu ya. Nah itu, Oke. pokoknya yang pertama kita
lihat dari sliknya dulu Ibu. Oke, nah Ya. setelah slik tuh apa lagi tuh Bu kira-kira Bu? Yang kedua kita baru masuk ke appraisal dulu Bu. Nilai Nilai jaminannya appraisal, ya, oke nilai appraisal Terus jaminan ya. Oke. biasanya kan ada jaminan-jaminan yang dihindari ya Nah, Bu. Misalnya kayak apa tuh Bu yang dihindari Bu? misalnya deket sutet gitu Bu. Sutet, oh Ya. iya, oke Atau berbahaya enggak- lah ya. Iya, atau enggak mungkin Deket makam ya, itu biasanya makam suka umum nggak mau ya. Iya, atau enggak deket sungai ya Bu, atau enggak mohon maaf nih mungkin rawan banjir ya. Ya, Nah, betul, itu bisa betul. dilihat juga nih Atau dari- katanya ini juga ya Bu ya, lebar jalan yang Nah, di depan rumah harus tuh, dua, iya, harus lewat 2 mobil ya. Dua mobil, Oke. betul Ibu. Iya. Nah, selain itu apa lagi Bu yang kira-kira harus diperhatikan nih dalam pengajuan PR-nya? Lanjut ke kondisi keuangan nasabahnya. Kondisi keuangan ya, Baru oke, terakhir berarti. baru ke kondisi keuangannya. Biasanya kita kalau misalnya karyawan kan lebih simpel ya Bu. Kita lihat gajinya itu berapa, Ya. kita ambil rasionya apakah masih bisa masuk atau enggak. Kalau udah bisa masuk, langsung kita bisa input sih Bu. Oke, Ya. ya berarti kemampuan dari si calon Kondisi nasabah keuangannya. untuk membayar angsuran ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, nyangkut ke pembayaran angsuran ya. Pasti itu kan terkait sama nominal yang diajukan, nominal Betul. kredit sama jangka waktu. Betul. Nah, rata-rata tuh orang ngajuin kredit tuh berapa tahun sih Bu? Rata-rata ya. Kebanyakan sih panjang ya Bu. Panjang. Di kredit bisa maksimal sampai berapa tahun? Kita Bu? bisa lebih panjang Bu, 25 tahun 25 sih. tahun Iya, bisa Bu. Oh, iya, makanya. iya. Tapi kalau buat kaum-kaum yang yang masih muda, ya kan, bisa sampai 25 tahun supaya angsurannya lebih ringan. kecil, lebih ringan Oke. sih. Iya, Dan iya, kebanyakan memang pengennya ngambil jangka waktu panjang sih Bu. Oke, iya. Jadi kalau sekarang itu misalnya ya Bu, kalau balik lagi tadi ke angsuran ya. Nah, kan Ibu bilang bisa sampai 25 tahun Iya. gitu ya. Terus angsurannya lebih ringan gitu. Nah, mungkin boleh info dulu kali Bu buat rekan-rekan loan advisor kita juga ya gitu. Suku bunga KB Bank tuh sekarang di angka berapa ya? Boleh Ibu. Jadi sekarang tuh KB Bank tuh lagi ada program sih Bu. Program, Programnya oke. cukup bagus sih. Jadi kita ada beberapa promo, ada fix 3 tahun, ada fix 5 tahun, ada fix 10 tahun juga, ada fix 10 tahun juga. bunga berjenjang Oke. juga Ibu gitu. Oh, oke. Contohnya Bu, yang paling kecil kan fix 3 tahun ya. Nah, bunga fix 3 tahun tuh berapa Bu? Bunga fix 3 tahun kita kalau untuk take over sama primary itu 4,5 fix 3 tahun. 4,5. Ya. Oke, berarti untuk take over dari Dan bank primary, lain ya. atau primary berarti pembelian Rumah properti baru atau dari rumah baru ya dari developer, developer ya. Itu 4,5 Fix 3 tahun, 3 Ibu, tahun. ya. Oke. Tuh, nah itu kalau misalnya kayak gitu katakanlah pinjamannya nilainya 1 miliar gitu. Kira-kira Iya. angsurannya berapa ya Bu kalau kayak gitu Bu? Angsurannya coba saya hitungin ya Bu. 4,5% fix 3 tahun tuh cukup murah Bu. Iya cukup murah sih Iya, Bu. karena rata-rata sekarang kalau bunga fix 3 itu ada yang sudah menyentuh di atas 5 ya. Iya, ini Oh. lagi promonya sih Bu. Jadi ya memang makanya pengajuan ke KB Bank kan agak cukup lumayan banyak ya, karena memang bunga promonya memang menarik sih Bu. Ini promonya sampai kapan ya Bu? Masih sampai bulan depan sih Bu. Bulan depan tuh berarti Iya. April ya Bu ya? Iya, tapi biasanya diperpanjang sih. Tunggu sebentar. Iya, Makanya iya. secepatnya untuk pengajuan ya Bu. Pasti. Ibu jangka waktunya mau ngambil berapa lama? Contohnya misalnya 10 tahun Bu. 10 tahun ya? Iya. Oke. Itu cicilannya hanya 10 juta sih Bu, kos 1M. Oh, oke ya. Dengan Iya. bunga 4,5 tadi ya. 4,5 fix 3 tahun. Oke. Menarik ya. Iya, menarik banget sih Bu. Kalau bank lain kan mungkin udah 5 sekian ya. Nah, selain daripada itu Bu, ada biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah nggak sih ketika dia melakukan maksudnya pengajuan proses Pengajuan ya, KPR gitu? iya. Ada biaya apa nggak gitu? Iya, jadi selain tadi biaya appraisal di depan ya Bu ya, nanti pada saat kita udah keluar persetujuan, itu pasti nanti kita lampirkan di SPPK, itu ada biaya provisi, itu sekitar 1%. 1% dari nilai pinjaman yang Nilai disetujuin. pinjaman, Oh, betul. jadi kalau misal 1 miliar, 1%-nya berarti 10 juta ya Bu? Betul. Oke. Nah, terus yang kedua ada biaya administrasi. Administrasi. Itu 0,1 atau enggak paling terkecil itu 500.000 Ibu. Oh, oke. Lalu Iya. ada apa lagi nih Bu? Provisi, admin, Iya. Terus ada biaya asuransi
Asuransi. Asuransi jiwa sama asuransi kebakaran. Jadi kalau asuransi jiwa itu tergantung dari jangka waktu, dari usia juga Ibu. Jadi semakin usianya lebih tua itu semakin mahal. Mahal ya. Iya. Oke. Tujuan ada asuransi jiwa dan asuransi kebakaran ini apa ya? Mungkin boleh diceritain Iya, juga untuk nih. safety bank juga, safety buat nasabahnya juga ya Bu. Amit-amit nih di tengah jalan ternyata ada sesuatu hal kejadian yang di luar kita ya. Itu misalnya nasabahnya sampai meninggal tuh. Oke. Nah, nanti kan di cover sama asuransi sih Bu. Oh gitu. Jadi kalau Outstanding-nya. nasabahnya itu mohon maaf meninggal dunia, berarti sisa pinjaman yang ada di bank itu akan dibayarkan oleh si asuransi. Asuransi betul Ibu. Oh, Nah, oke. itu Jadi dia. itu fungsinya asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa betul Ibu. Iya, karena kan kadang-kadang nasabah ada yang suka nego, aduh saya nggak mau Keberatan nih, ya. iya mana, maksudnya biayanya cukup lumayan gitu ya Iya, nilainya ya. iya. Jadi kadang-kadang mereka suka nego nih gitu, saya Iya. nggak mau pakai asuransi jiwa bisa Iya, nggak gitu. iya, Padahal iya. itu sebenarnya untuk keamanan dia Untuk juga keamanan ya. juga sih Bu. Benar, Amit-amit benar, ya gitu kan. Sekarang banyak misalnya kecelakaan Iya lah atau betul apa kan. betul Itu betul. bisa- Jadi ketika si nasabahnya atau debiturnya ini berpulang gitu ya, sisa pinjamannya sudah di cover Di-cover oleh sama asuransi. asuransi. Jadi dijamin lunas tuh Bu ya. Betul. Oke. Iya. Untuk amannya berarti memang harus punya. Harus di cover sih Bu. Nah, Kita wajib mensyaratkan di cover dulu. Iya. Nah, kalau kebakaran itu untuk bangunan dari jaminan ya dong ya berarti Iya ya? betul. Jadi kita nanti cover misalnya nih nilai bangunan berdasarkan appraisal berapa, nanti di cover sesuai nilai appraisal tersebut sih Bu. Oke. Dan amit-amit ya ada kebakaran tiba-tiba kan gitu Bu, nanti di cover sama asuransi juga sih Bu. Oke, baik ya. Sama terakhir ada biaya notaris sih Bu. Oh, biaya notaris. Iya. Berarti pengikatan kreditnya secara notaril ya Bu? Iya. Ya? Oke. Gitu. Biaya notaris kira-kira berapa Bu? Umum aja lah. 1-2%. 1-2%-an lah ya dari nilai pinjaman Iya ya? betul Bu. Oke. Yang mungkin kalau AJB itu mungkin yang agak mahal untuk biaya BPHTB. BPHTB-nya pajaknya ya Iya, kan? pajaknya. Sekitar 5% ya Lah sekarang itu, kan? itu yang besarnya. Kalau notaris ya mungkin udah ini ya, udah standar ya. Standar betul. Standar. Iya. Nah itu kan tadi kalau tips supaya disetujuin ya Bu ya. Nah mungkin kita perlu sharing juga nih. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan pengajuan kredit KPR ini ditolak gitu? Iya. Pernah ada pengalaman nggak nih dari sisi? Oh, banyak, Oh, Bu. banyak. Gimana? Yang pertama sih slik dulu ya Bu. Oh iya. Slik dulu sama Betul. repayment-nya seperti apa dan banyak cicilannya seperti apa. Karena kan slik itu yang pertama yang menentukan dia rasionya masuk atau enggak. Iya, kalau masih maksudnya punya banyak cicilan atau nah, tidak gitu betul. ya. Karena kita kan ada rasio perhitungan ya Bu gitu. Nah, mengenai slik ini Bu ya, itu kan kalau slik itu biasanya kan yang kelihatan adalah pinjaman-pinjaman yang sebelumnya atau masih berjalan gitu ya di bank lain. Nah, kalau pinjaman yang non bank itu kan sekarang lagi marak Pinjol nih. ya? Nah, itu kelihatan atau pay letter gitu. Nah, itu kelihatan Pay nggak letter ya? kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Karena Oke. mereka udah terdaftar di OJK, Iya, otomatis iya. sih udah kerekod di hasil slik sih Bu. Oke. Ya, Iya. soalnya kan jangan sampai nanti sudah kreditnya disetujuin, ternyata nggak bisa bayar karena ternyata punya Pinjol. banyak gitu ya kan? Iya. Tapi maksudnya berarti sekarang kayak pay letter gitu ataupun pinjol yang terdaftar di OJK itu tetap ketangkep Bu ya, Iya, kelihatan lah ya di Bu. hasil Kayak sliknya ya. ShopeePay sama GoPay itu Kelihatan ya. sih, Bu. Oke. Bang Amar juga kelihatan. Kelihatan. sih, Bu. Oke, Iya, Bang berarti Amar, memang terus untuk yang pinjol ataupun pay letter itu kelihatan lah ya. Bu, ya? kelihatan Ibu, iya. Oke, nah itu yang pertama ya. Yang berikutnya apa nih Bu? Kira-kira yang menyebabkan itu ditolak nih pengajuan KPR-nya? Jaminan sih Bu. Jaminan ya? Iya, jaminan. Nggak sesuai dengan kriteria bank ya? Betul. Tadi kan udah dibilang ya nggak boleh deket sama sutet Iya. gitu ya, tanah pemakaman atau rawan banjir. Nah kalau Betul. itu dilanggar berarti besar kemungkinan ditolak ya Bu ya? Iya. Oke. Apalagi Bu yang Yang kira-kira ketiga kondisi keuangannya nggak mencukupi sih Bu. Oh berarti memang kemampuan pembayaran angsurannya kurang gitu iya. ya? Kadang kita kan analisa dari gajinya nih, misalnya
ternyata rasionya itu melebihi dari ketentuan ya. Kita Kalau di KB kira-kira rasionya berapa tuh Bu? Penghasilan dengan jadi angsuran tergantung penghasilannya Bu. Kalau kita hitung 10 juta ke atas itu 60%. 60%. Iya. Oh lumayan loh ya Bu, Iya. 10 juta ke atas itu bisa rasionya 60%. 60% betul. Oke, jadi kalau misalnya penghasilannya sebulan adalah 20 juta, Nah. berarti bisa kurang lebih sekitar 12 juta Bu ya? Nah, itu betul Ibu. Sudah cukup longgar ya Bu? Iya. Oke, itu Makanya approval-nya lebih tinggi Bu dibanding sebelah mungkin ya. iya. Ya. Apa berarti buat teman-teman loan advisor bisa lebih Iya. lebih agresif mengajukan kepada KB gitu ya Bu ya? Oke, ada lagi Bu kira-kira yang bisa bikin itu Kalau di ditolak? atas 50 juta kita rasionya sekitar 70 sih Bu. Oh, Ya, itu lebih longgar lagi. lebih longgar Iya. lagi ya. Oke. Menarik nih. Nah, itu kan dari apa ya? Dari sisi proses pengajuan. Nah, tapi kita pengen lihat dari bisnis pinjaman secara keseluruhan Bu ya. Ini kan situasi ekonomi sekarang kayak gini nih ya. Iya. Nah, kira-kira prospek kedepannya tuh gimana Bu? Mungkinkah apakah ada informasi nih misalnya, oh nanti suku bunga BI bisa jadi turun atau naik gitu ya? Atau seperti tahun lalu kan kita ada tuh subsidi untuk PPN. Iya. Nah, apakah akan ada tren-tren yang seperti itu untuk membantu mendongkrak gitu bisnis properti secara umum dan khususnya terkait sama KPR ya Bu? Iya. Gitu. Nah, ada kisi-kisi nggak nih gitu kira-kira gimana kan teman-teman kita kan juga pasti kan harus mencari calon nasabah, jadi cari calon nasabahnya yang model kayak apa gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang itu untuk bisnis KPR itu mohon maaf Bu lebih naik ya. Lagi gitu. naiknya Ya, justru lagi naik ya. daun kan. Lagi naik Maksudnya daunnya. sekarang itu kalau saya baca pencapaian tertinggi ya untuk bisnis konsumer itu di KPR Bu. Oh, KPM sama kartu kredit mungkin kartu kurang kredit ya. udah slow katanya. Jadi Oh. sekitar 7 miliaran itu 7T itu dari KPR Bu. KPR berarti animo orang untuk beli rumah itu masih tinggi Masih ya Bu? tinggi sih Bu. Apalagi kan sekarang pemerintah itu banyak yang malah sekarang tuh KPR mau ditingkatin jadi 30 kan gitu dan memang sekarang pemerintah itu lagi memberdayakan KPR yang subsidi Bu kayaknya ya. Jadi Iya. mungkin biar masyarakat golongan Berpenghasilan rendah mereka itu juga bisa menikmati iya, KPR betul, juga. betul, Ya. Kalau betul. menurut saya sih KPR lebih ya confident untuk ini ya Bu, tetap stay untuk naik sih Bu. Tapi kalau untuk dari sisi suku bunga Bu, kira-kira akan ada tanda-tanda BI menaikkan suku bunga atau enggak gitu? Kalau saya lihat 2 tahun terakhir sih suku bunga BI justru kemarin tuh turun ya Bu ya. Iya cenderung stuck di situ aja ya, kalaupun ada perubahan lalu. Saya di KPR udah cukup agak lama sih Bu ya. Jadi Iya. saya kan lihat suku bunga BI belum ada perubahan kan Bu. Selama 2 Betul, tahun terakhir kan belum ada. iya. Oke, nah tapi berarti ini memang saat yang tepat lah ya untuk beli properti lah ya, Iya, untuk beli properti. Untuk momennya sih Bu, gitu Momennya, kan. iya. Bank lagi gencar-gencar ya Bu ya. Iya, saya perhatikan bank-bank juga kayaknya kan mereka gencar sekali tuh promosi Bu, suku iya. bunga baru Betul, gitu kan ya, betul. saling bersaing nih Betul, gitu. betul, Ada yang betul. bikin kayak tadi Ibu nih, KB Iya. gitu ya, ada suku bunga fix 3 tahun, 5 tahun iya, gitu. karena Bahkan mereka juga- 10 tahun juga betul, ada gitu. Iya, karena menurut kalau aku lihat sih profit yang paling ini di bisnis KPR ya, ini lagi naik dibanding daun yang lah ya, lain lebih naik daun gitu Lebih ya. naik daun ya Bu. Oke, ya berarti memang sudah waktunya lah ya Iya. ini untuk apa istilahnya yang belum punya rumah segerakanlah beli rumah Nah, gitu. itu dia. Yang sudah punya rumah beli rumah lagi Bu. Belum. Oke, menarik nih Bu informasinya ya berarti ya. Nah jadi ini sebagai informasi yang cukup menarik untuk disimak baik untuk teman-teman kita di loan market Bu ya, teman-teman loan advisor ya. Jadi nanti ketika teman-teman loan advisor itu kan mereka dapat info dan tentunya mereka juga bisa menyampaikan kepada calon
calon nasabah ya. Jadi untuk calon nasabah juga lebih confident bahwa oh iya ada backup dari KB nih gitu ya, yang suku bunganya pasti dan menarik gitu kan. Ternyata memberikan banyak keringanan gitu. Jadi sangat membantu untuk orang-orang yang memang saya pengen punya rumah gitu kan ya, atau yang mungkin udah punya, sudah kredit tapi pengen beli lagi gitu ya, atau justru pengen take over supaya lebih ringan gitu ya Bu ya. Saya yakin take over menarik loh Bu, karena itu kalau lagi sudah floating pasti kan sudah naik nih suku bunganya. Jadi take over justru bisa menikmati 4,5 tadi. Iya betul Bu. Dan kita kebetulan lagi ada promo KPR Ekspresi Bu. Jadi mungkin prosesnya akan lebih cepat sih dibanding proses yang biasa sih Bu. Ya. Berarti nanti untuk teman-teman loan advisor bisa langsung segera mereferensikan kepada KB nih ya Bu ya. Oke, berarti udah cukup jelas ya pembahasan mengenai KPR dari Ibu Vika dari KB Bank Cabang Es Parman. Menarik ya bahwa banyak sekali informasi terkait dengan KPR, bagaimana supaya KPR kita disetujuin dan jangan sampai KPR kita ditolak juga nih. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Vika atas informasinya. Dan sampai ketemu di podcast Loan Market selanjutnya. Terima kasih.